Halo anak-anak ibu kelas 3, apa kabarnya nak? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan salam jumpa dan salam sehat dari ibu. Tetap semangat walaupun kita masih belajar di rumah. Dan jangan lupa berdoa ya nak, setiap memulai dan mengakhiri aktivitas kita. Oke anak-anakku yang baik, kita akan belajar agama. Pada minggu yang lalu kita mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan yang ada pada diri anak-anak ibu kelas 3 adalah jasmani, pikiran, dan perasaan. Dan juga disitu dikatakan kita harus bersyukur pada Tuhan atas pertumbuhan dan perkembangan yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka untuk pelajaran kita hari ini adalah tentang saya mampu membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Ya, kita akan mendalami satu tema, kemampuan membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Anak-anakku yang baik, setelah kamu duduk di bangku kelas 3 SD, tentunya sudah semakin besar dan semakin pintar. Tidak hanya pikiran, budi pekerti, dan perilaku juga turut berkembang. Dengan belajar perbuatan baik dan perbuatan buruk yang sebelumnya tidak kamu ketahui, kini kamu menjadi tahu. Bila sebelumnya kita tidak terbiasa melakukan perbuatan baik, kini menjadi terbiasa melakukan perbuatan yang baik. Dan itu semua merupakan anugerah Tuhan yang kita peroleh melalui bimbingan orang tua di rumah, guru di sekolah, dan masyarakat. Berkat orang tua, guru, dan masyarakat, kita mampu melakukan yang baik. Oke? Ibu akan memberikan sebuah cerita bagaimana seorang anak yang nakal. Ini namanya adalah si Togap, bukan nama murid ibu ya. Oke. Togap duduk di bangku kelas 3 SD. Teman satu kelas Togap ada 40 orang. Togap termasuk anak yang memiliki kemampuan sedang-sedang saja, tidak pintar dan tidak juga bodoh. Togap selalu menganggap teman-temannya dan mengganggunya dan sesuka hatinya. Dia senang bila temannya bingung karena kehilangan pensil yang ia sembunyikan di lacinya. Malah ia tertawa terbahak-bahak seolah-olah mengejek teman yang kehilangan pensil itu. Dia juga selalu membuat keributan. Pokoknya ada saja ulahnya yang menjengkelkan. Maka suatu hari pada waktu jam istirahat, Togap dengan gaya yang mengejek mengambil air minum Togar, teman sebangkunya. Ia membuang-buang air minum itu di lantai sampai habis. Lantai basah, air itu pun membasahi pakaian teman-teman sekelasnya. Ya, tiba-tiba ibu guru datang melihat kejadian itu dan membawanya ke kantor guru untuk meminta pengakuan dan pertanggungjawaban. Ya, dari semua kesalahannya Togap menyadari bahwa dia sudah salah. Sangat merugikan temannya dan sangat mengecewakan temannya. Akhirnya Togap minta maaf kepada teman-temannya dan dia menjadi anak yang baik. Itu cuplikan contoh orang yang jahat menjadi orang yang baik. Iya. Oke anak-anakku yang baik, dalam hidup sehari-hari kita sering tidak bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan buruk. Namun dengan tadi belajar dari orang tua, bapak ibu guru, teman-teman dan orang lain di sekitar kita, maka kita mampu mengerti. Ya, anak-anak ibu yang baik, apakah mencontek itu adalah saat ulangan perbuatan baik atau buruk? Tentu perbuatan buruk. Apakah kata hatimu terhadap perbuatan itu? Mencontek pekerjaan teman atau dari buku catatan pada saat ulangan itu adalah perbuatan buruk. Maka jangan pernah anak-anak ibu mencontek. Yang kamu pelajari dari ibu guru, masukkan ke otakmu dan itu kamu tuangkan nanti saat ujian di kertas ujianmu. Ketika seseorang melakukan perbuatan buruk, dalam hatinya akan timbul rasa cemas dan takut. Hal itu karena seseorang itu melawan kata hatinya, kata hati kita. Kata hati atau suara hati adalah suara yang akan mendukung kita bila berbuat sesuatu yang baik dan jujur dan selalu menegur bila kita berbuat jahat. Kata hati itu
itu juga suara Tuhan. Suara yang mendukung kita bila berbuat baik dan jujur, dan suara yang selalu menegur kita jika kita berbuat jahat. Maka anak-anakku yang baik, boleh kamu tahu apa-apa saja itu perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan yang baik itu adalah yang pertama, menolong pengemis, ya, memberikan sedekah kepada pengemis. Yang kedua adalah menolong temanmu yang jatuh dari sepeda atau sedang berjalan, menyeberangkan seorang nenek yang sudah tua, membantu orang tua di rumah, belajar giat, mendoakan orang tua, selalu rajin ke gereja, mendoakan orang sakit, membersihkan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya. Itulah perbuatan-perbuatan yang baik. Dan masih banyak lagi, nak. Contoh di sekolah, perbuatanmu yang baik. Meminjamkan pensil pada temanmu, membagi makananmu saat temanmu tidak memiliki makanan, meleraikan temanmu yang sedang bertengkar, mendengarkan guru saat mengajar, menuruti peraturan-peraturan sekolah. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik ini, yang buruk ini adalah satu, mengejek temanmu, mencuri barang-barang teman, mengoyakkan bukunya, mencoret buku, melawan orang tua, melawan guru, mengatakan kata-kata yang kotor. Ya. Itulah orang-orang atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Lalu jika kamu melakukan perbuatan yang buruk, apa resikonya? Tentu kamu akan dikucilkan oleh temanmu. Kamu berdosa, kita berdosa kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya berbuat dosa. Maka apa menjadi pesan dari kitab suci perbuatan-perbuatan baik, yaitu dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 9 sampai 21, nasihat untuk hidup dalam kasih. Maka di sini Rasul Paulus memberikan nasihatnya kepada kita, pada umatnya di Roma, hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Itu tadi ya, yang termasuk isi kutipan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 9 sampai dengan 21. Orang yang suci hatinya berarti orang yang jujur atau yang tahu mana perbuatan yang baik dan buruk. Perbuatan yang baik itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Perbuatan yang buruk itu adalah melanggar atau melawan kehendak Tuhan. Tentunya perbuatan buruk itu akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, seperti tadi yang bilang, misalnya perbuatan mencontek. Dengan mencontek akan merugikan diri sendiri karena guru tidak tahu bahwa kita sebenarnya belum mengerti akan pelajaran yang diterangkan. Mencontek juga merugikan orang lain karena orang yang giat dan rajin belajar yang semestinya mendapat ranking, menjadi tidak mendapat ranking karena ditempati oleh orang yang mencontek itu. Maka merugikan diri kita dan merugikan orang lain. Berdosa melakukan perbuatan yang tidak baik.
Oke, anak-anak yang baik, semua manusia ciptaan Tuhan dapat melakukan berbagai macam perbuatan baik dalam hidup. Sebelumnya tadi Ibu katakan apa-apa saja itu perbuatan baik. Perbuatan baik bukan maksudnya melakukan hal-hal yang besar atau yang tidak mungkin kita lakukan. Tetapi juga mencakup melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana seperti yang bilang tadi di sekolah. Pinjamkan pensilmu nak, bagi makananmu, leraikan temanmu yang bertengkar, jaga kebersihan kelasmu, jangan mengoyakkan buku, jangan mencoreti buku teman, jangan mencoreti baju temanmu. Itu hal-hal sederhana saja. Ya, kalau kita mempunyai uang jajan itu tadi lebih ya, mari kita bagi pada teman kita. Itulah yang harus kita lakukan, skala perbuatan-perbuatan yang baik. Mari kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Maka anakku yang baik sudah tahu perbuatan-perbuatan baik dan sudah tahu juga perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka mari kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Oke, anak-anakku yang baik, semoga pelajaran hari ini mengajak anak-anakku untuk lebih melakukan hal-hal yang baik daripada yang jahat. Jawab nanti pertanyaan dengan baik ya nak. Dan setiap catatan yang ada di video ibu ini, tulis di buku tulismu dengan baik. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.